Selamat malam saudara, senang sekali saya Herdina Suherdi dapat kembali menjumpai Anda dalam Kabinet Kerja Menjawab, program dialog interaktif kerjasama TVRI dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Saudara, tanggal 10 Agustus selalu kita peringati sebagai Hari Kebangkitan Teknologi Nasional. Tentu bukan tanpa sebab mengapa kemudian tanggal 10 Agustus ini ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Teknologi Nasional. Karena tepat pada tanggal 10 Agustus tahun 1995, sebuah pesawat buatan anak bangsa yakni N250 Gatotkaca berhasil mengudara dan mendapatkan perhatian tidak hanya dari seluruh masyarakat Indonesia tapi juga dunia internasional. Dan tahun ini tepat 20 tahun kemudian, bagaimanakah perkembangan iptek di tanah air dan kemudian bagaimana kita harus memaknai Hari Kebangkitan Teknologi Nasional ini. Dan malam hari ini dalam Kabinet Kerja Menjawab kami akan berbincang langsung bersama dengan Menteri Riset Teknologi dan Dikti Bapak Muhammad Nasir. Selamat malam Pak Menteri. Selamat malam Mbak Terima Dina. kasih Bapak berkenan hadir malam hari ini bersama kami. Semuanya. Ya, dan selain Pak Menteri juga hadir bersama kami Rektor Universitas Gadjah Mada, Ibu Dwi Korita Karnawati. Selamat malam Ibu Korita. Selamat Terima malam. kasih juga Ibu sudah hadir. Terima kasih. Baik, ini sudah 20 tahun Pak setelah pesawat N250 mengudara, dan itu menjadi momen kebanggaan bagi kita putra-putri Indonesia bahwa akhirnya Indonesia membuktikan bahwa anak bangsa ini mampu menciptakan sesuatu yang berteknologi tinggi. Nah, kini sudah 20 tahun, bagaimanakah kita harusnya memaknai Hari Kebangkitan Teknologi Nasional ini? Ya, terima kasih Mbak Dina. Jadi cerita awalnya itu kan pada tanggal 10 Agustus tahun 1995 sampai itu dijadikan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional itu kan cerita awalnya sebelumnya pada satu Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan Kepala BPT itu adalah Pak Habibie yang dalam ini mempromosikan terhadap betapa pentingnya masalah teknologi. Akhirnya perkembangan dia ingin melakukan speed up teknologi segera transfer di Indonesia, yaitu di dalam hal ini untuk industri atau teknologi di bidang transportasi udara, yaitu dalam hal ini pesawat terbang. Awalnya itu pesawat yang dibangun itu tidak sebelum tahun 95, itu sudah dibuat tahun 80-an. Satu atau berapa itu sudah mulai dibuat itu. Sudah mulai dibuat. Nah, tapi karena belum bisa sendiri, masih assembling. Itu bersama dengan kerjasama dengan Spanyol dari CASA. Nah, akhirnya menciptakan pesawat sampai keluar terakhir itu di tahun 90-an adalah CN235. Kadang-kadang kita nggak tahu kepanjangan CN itu apa kan? Itu CASA Nurtanio ya, kerjasama dari Spanyol dan Indonesia. Riset dikembangkan terus bersama dengan 8 lembaga penerbangan dan antariksa nasional ini. Setelah itu berkembang terus dengan BPT, dengan PTDI mengembangkan, akhirnya keluarlah di tahun 95 itu mampu menghasilkan anak bangsa ini di dalam menciptakan teknologi baru, yaitu pesawat terbang buatan anak Indonesia, yaitu yang diberi nama N250 Gatotkaca yang terbang pada saat itu, yang membuat kejutan dunia. Indonesia telah mampu membuat pesawat terbang itu, sehingga oleh Bapak Presiden dikeluarkan dengan Perpresnya nomor 71 tahun 95 itu. Pada hari itulah mulai ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Teknologi Nasional. Baik, itu awalnya adalah momennya Pak, momen ya, awalnya. bersejarahnya. Baik, saya ke Ibu Korita. Ibu, bagi seorang akademisi, ini mungkin sebagai salah satu bentuk penghargaan gitu ya, bahwa ada Hari Kebangkitan Teknologi Nasional, atau pada waktu itu dibilang sebagai Hari Kebangkitan Nasional yang kedua setelah Hari Kebangkitan Nasional pada tanggal 28 Oktober. Nah, bagi seorang akademisi, apa makna Hari Kebangkitan Teknologi Nasional ini, Bu? Jadi Hari Kebangkitan ini, Hari Kebangkitan Teknologi Nasional ini kan diselenggarakan dalam suatu series event dalam periode yang cukup panjang itu ya, beberapa minggu. Beberapa minggu. Tanggal 1 sampai tanggal 10 Agustus. Tanggal 1 sampai tanggal 10 Agustus. Itu 10 hari lah ya. Bagi kami itu merupakan suatu wahana atau media di mana para akademisi, peneliti itu bisa berkumpul, saling berbagi pengalaman dan juga mempublikasikan mungkin hasil termasuk juga memberikan paparan-paparan dan menunjukkan karya-karya yang sudah mereka lakukan, mana yang sudah
siap untuk dihilirkan ke industri dan mana yang memang sudah menjadi startup company yang sudah menjadi perusahaan yang tumbuh, dan yang sangat menarik juga mendapat kesempatan untuk dipertemukan dengan industri. Jadi inovator bertemu dengan investor. Selama ini itu yang menjadi kendala yang dirasakan oleh para peneliti. Sangat langka bagi kami. Dan ini suatu terobosan, gebrakan itu ya bagi kami. Artinya baru tahun ini, Bu, itu bisa direalisasikan. Sepertinya ajang baru, di mana para peneliti bisa dipertemukan dengan dunia industri. Iya, yang dalam skala nasional yang besar. Kalau biasanya kami sudah mengupayakan, tapi kan lokal, kecil-kecil, dan atas inisiatif kami sendiri. Kalau ini kan inisiatif nasional, inisiatif pemerintah, dan itulah yang kami tunggu-tunggu selama ini adalah keberpihakan pemerintah dalam hal memfasilitasi seluruh proses tadi. Tidak dilepas untuk hidup sendiri-sendiri, tapi dikumpulkan, dilindungi dan difasilitasi. Artinya tidak hanya berhenti sampai menghasilkan sebuah inovasi, tapi kemudian bagaimana inovasi itu ada tindak lanjutnya ya. Dimanfaatkan untuk masyarakat, harus terbukti. Harapannya seperti apa sih, Bu? Tindak lanjut seperti apa yang diharapkan dari inovasi itu? Nah, itu tadi mendapat fasilitas dalam hal, jadi tidak hanya sekedar mendapat penghargaan, tapi difasilitasi, ada media temu industri, dan juga difasilitasi bagaimana industri itu agar tertarik dengan untuk mengembangkan atau memproduksi lebih banyak lagi. Iya, karena kalau tanpa dorongan pemerintah, tidak ada insentif bagi industri, itu akan rugi mereka kalau pakai langsung. Kita sudah bicara banyak, Pak, mengenai apa yang dirasakan oleh para peneliti terkait dengan Harteknas untuk tahun ini. Tapi mungkin Bapak bisa gambarkan sedikit tema ataupun fokus yang ingin dicapai pemerintah dalam peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional untuk tahun ini, Pak. Ya, ini memang tema yang kami angkat adalah bagaimana kita menghilirisasi dan mengkomersialisasikan hasil-hasil riset kepada dunia usaha. Nah, ini topik yang kita angkat itulah dalam tema ini. Nah, dikonsentrasikan pada 3 bidang, yaitu satu di bidang food and agriculture, bidang pangan lah dan pertanian, di bidang energi dan renewable energy, dan bidang kemaritiman. Ini 3 aspek. Mengapa, Pak, kemudian difokuskan kepada 3 aspek ini itu? Sebenarnya di Ristek itu ada 7 riset area ya sebenarnya. Yang kami sudah lakukan dengan kerjasama dengan Dewan Riset Nasional dan Asosiasi Ilmu Pengetahuan Indonesia. Itu 1, health and drug, bidang kesehatan dan perobatan. Yang kedua, bidang food and agriculture, bidang pangan dan pertanian. Yang ketiga, information technology and communication. Yang keempat, bidang transportation. Yang kelima, di bidang defense technology. Yang keenam, di bidang advanced material, teknologi maju. Yang ketujuh adalah bidang energi dan renewable energy. Sekarang ditambahkan namanya maritime. Nah, karena ini 8 area riset yang sangat besar sekali dalam kaitan pengembangan ke depan, maka kami ngambil topik utamanya hanya 3 ini sesuai dengan nawacita dari Bapak Presiden Jokowi ini, yaitu harus ketahanan pangan, kedaulatan energi, dan poros dunia di dalam kemaritiman. Dan tol laut ini, ini maka riset-riset ini harus menuju ke sini. Tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Rektor tadi ya. Inilah pentingnya pemerintah dalam kaitan untuk memfasilitasi para peneliti yang ada di dunia akademik dengan dunia usaha yang sebagai user. Pemerintah memfasilitasi, memediasi, bahkan meregulasi. Mana yang regulasi yang menghambat, mana regulasi yang bisa mendorong. Bisa dijelaskan lebih jauh, Pak, mungkin selama ini regulasi yang dinilai menghambat kemudian sekarang diganti dengan regulasi yang lebih mendorong. Ini regulasi ini kami sudah bicarakan dengan Menteri Keuangan. Contoh ini, masalah obat-obatan. Ini yang kami berbicara. Obat-obatan itu sekarang yang jadi masalah adalah kalau itu diciptakan, ini kan banyak produk impor, bahan baku impor. Sekarang bagaimana cara pemerintah? Oke, ini akhirnya dengan biaya masuk 0%. Nah, sekarang bagaimana industri untuk mengembangkan terhadap
microchip barangkali dan teknologi yang di dalam elektronika itu. Oke, nanti kalau memang itu kita untuk melakukan tax free holiday-nya kita akan coba bangun. Jadi ada insentif-insentif lebih untuk sehingga inventornya itu ada memudahkan. namanya dia akan mendapatkan paten itu kan royalti. Yang selama ini royalti masuknya di lembaga. Bagi inventor nggak dapat apa-apa gitu loh. Nah, sekarang kami lakukan regulasinya sudah keluar peraturan Menteri Keuangan, inventor juga akan mendapatkan hasil dari royalti ini, sehingga dia pensiun pun dia akan mendapatkan itu. Baik. Nah, ini yang penting sekali supaya mendorong. Nah, saya berkeinginan dalam hal ini yang selama ini para peneliti dari perguruan tinggi yang sampai ke scale up-nya itu sudah dilakukan. Sekarang kami ingin balik atau melihat dari sisi yang lain. Sebenarnya industri itu berkeinginan ke depan tuh kayak apa atau teknologi itu. Nah, nanti biar para peneliti yang ada di perguruan tinggi yang melakukan hal ini. Ini yang penting sekali. Jadi yang dulu kita hulu sampai hilir, sekarang hilir ke hulu, atau di dalam ini mungkin reverse teknologi Artinya ada reverse engineering atau apa itu yang artinya harus ada koordinasi dengan kementerian-kementerian terkait ya Pak. Harus ada. Sebagai user, katakan itu urusan industri untuk material, otomatis hubungan dengan Menteri Perindustrian. Kalau ini berkaitan food and agriculture, mesti Menteri Pertanian. Dan itu kalau sudah mulai diinisiasi oleh kementerian inisiasi. Contoh yang kalau pertanian ini, sekarang kan mulai kekeringan mulai. Betul, ya. Nah, kekeringan kita gimana supaya tidak gagal panen? Betul. Kementerian Ada dorongan dari sejumlah pihak agar dilakukan rekayasa cuaca misalnya kalau kita bicara kekeringan. Apakah itu juga akan dilakukan? Cuaca ini dengan penelitian yang dilakukan oleh BMKG dan dengan BPT. Bagaimana bisa menciptakan hujan buatan untuk daerah-daerah tertentu. Ini adalah satu rekayasa supaya ini bidang food and agriculture jangan sampai pertanian gagal. Jadi itu juga terkait dengan ketahanan pangan yang menjadi subtema dalam Harteknas tahun ini ya Pak ya. Jadi masyarakat yang saat ini mengalami kekeringan terutama persawahannya bisa berharap lebih banyak karena Kementerian Bapak sudah akan membuat hujan buatan. Betul. Akan dimulai di minggu ini Pak? Dimulai kemarin saya sudah koordinasi mulai hari Sabtu kemarin. Hari Sabtu Minggu kerja terus Pak. Ini koordinasi dengan Menteri Pertanian dengan BPPT bagaimana untuk membangun untuk hujan buatan ini harus kita kembangkan terus. Saat ini mungkin tengah menunggu lokasi mana yang lebih tepat untuk dilakukan. Nanti Menteri Pertanian yang menentukan lokasi, yang kedua BMKG akan menentukan. Mungkin nggak bisa dilakukan hujan buatan. Kalau nggak ada awan kan kita juga ini. Nah nanti itu rekayasanya nanti akan dilakukan mereka itu. Baik, saya kembali ke perbincangan kita malam hari ini terkait dengan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional. Sebetulnya sejauh mana Ibu kemudian akademisi ini bisa berperan lebih jauh tadi seperti Pak Menteri katakan, mungkin akademisi yang bisa menangkap apa sih kebutuhan dari dunia industri. Apakah itu bisa dilakukan, Bu? Iya, betul sekali. Jadi akademisi harus mengembangkan budaya yang juga tanggap atau aware terhadap kebutuhan yang ada yang mendesak saat ini ataupun kebutuhan masa depan yang saat ini belum terpikirkan. Jadi tugas akademisi seperti itu, tidak hanya melakukan riset sesuai dengan saya sukanya ini, saya hanya ideal yang fokus di sini saja tanpa mempedulikan sebetulnya yang dibutuhkan itu bukan itu mungkin. Sehingga ini yang kami bangkitkan budaya untuk mendengar market, mendengar pasar, baik industri, masyarakat ataupun pemerintah. Jadi produk riset itu tidak hanya produk untuk industri, tapi produk untuk kebijakan-kebijakan, kajian-kajian. Jadi kebijakan itu alangkah sempurnanya apabila dilandaskan pada kajian-kajian akademik juga, gitu. Dan juga untuk kepentingan masyarakat. Itu yang sedang kami lakukan. Tapi sering kita jumpai karakter peneliti itu tidak bisa seperti itu, sehingga tugas universitas yang akan mengarahkan itu. Jadi sulit untuk mengubah peneliti menjadi entrepreneur, itu perlu perjuangan, apalagi kalau sudah senior ya. Sehingga universitaslah yang memfasilitasi, manajernya yang mengarahkan, riset-risetnya diarahkan ke sana, dan nanti yang memfasilitasi di tingkat universitas ini kita pertemukan dengan industri sana, lalu kita inkubasikan, kita buat bisnis startup company-nya.
untuk mencapai hal itu tentu harus ada motivasi, harus ada cara untuk bisa memotivasi para peneliti ini Bu, sehingga bisa menggeser paradigmanya dari budaya lama yang hanya melakukan penelitian sesuai dengan apa yang dia senangi, berubah menjadi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tentu harus ada upaya lebih untuk bisa memotivasi itu. Apakah bentuk penghargaan yang selama ini diberikan pemerintah dirasa masih kurang sehingga masih belum bisa memotivasi? Di masa lalu iya. Tapi alhamdulillah tahun ini atau mungkin akhir tahun lalu itu sudah penghargaan, misalnya dalam bentuk paten. Kalau dulu kami harus membayar pemeliharaan paten itu jutaan per tahun. Sekarang tapi sekarang dengan kebijakan pemerintah sudah bebas biaya. Bahkan sampai paten itu bisa dimiliki oleh anak cucu turunannya. Penelitinya meninggal masih punya royalti atau masih punya hak pada anak cucu dari paten itu. Nah, ini yang selama ini tidak pernah dan terjadi. Akhirnya itu bisa terrealisasi dan itu sekarang. Menggairahkan para peneliti. Kalau gitu kita harus melakukan riset yang kira-kira bisa dipatenkan dan bisa terjual ke industri. Itu. Baik, Pak, terkait dengan peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional tahun ini, tentu saja kita berharap ini tidak hanya melibatkan para peneliti, tapi juga bisa melibatkan masyarakat banyak ya Pak. Ya, betul. Kira-kira kegiatan-kegiatan apa saja yang akhirnya mungkin bisa melibatkan masyarakat pada umumnya Pak? Ya, terima kasih. Ini kan rangkaian yang kami lakukan. Pertama, kami sudah mencoba menemukan antara dunia usaha dengan para peneliti. Yaitu kami lakukan pada saat rapat koordinasi Hari Kebangkitan Teknologi Nasional. Hari ini menemukan industrinya dengan para penelitinya. Ini sudah tadi yang dilakukan di AIC, yaitu gedung Serpong, yaitu namanya Indonesian Convention Exhibition, yaitu yang ada di BSD itu. Ini adalah menemukan industri dengan ini. Berikutnya nanti kami lakukan di situ pada saat ini mendemonstrasikan hasil-hasil riset anak bangsa yang dilakukan mulai dari perguruan tinggi, riset dan pengembangan yang ada di kementerian lain. Inilah yang dilakukan supaya mereka mengenal industri itu, bisa mengenal, oh ini toh hasil risetnya. Penting itu Pak untuk mengenal apa saja sebetulnya hasil atau inovasi baru setelah karya N250 itu misalnya. Maka dengan hal itu sangat penting, ini harus kita sosialisasikan semua. Besok pada hari Jumat itu kami akan coba kenalkan, akan kami adakan pameran hasil-hasil penelitian seluruh anak bangsa di Indonesia, sehingga kami juga memberikan penghargaan yaitu kepada 20 peneliti yang misalnya inovasi. Nah, ini yang sangat penting. Nah, saya tidak cukup dari sebelum puas itu saya itu. Kalau dari 20 peneliti inventor yang sudah menjadikan inovasi ini, kalau sudah menjadikan itu industri dan oleh pemerintah, kami akan mengapresiasi dengan cara apa lagi, ini akan kami dorong. Karena apa? Supaya mereka aware, mereka menjadikan tertarik terhadap riset-riset itu. Biar apa? Orang itu nggak monoton di dalam kaitan kegiatan yang dilakukan rutinitas selama ini. Tadi Ibu Rektor menyampaikan banyak para peneliti itu, kalau saya riset di bidang ini ya udah ini saja gitu loh. Tapi sebenarnya itu tidak dimanfaatkan oleh dunia usaha, nggak ada artinya bagi industri. Kami tahun 2014 ada inovasi yang jumlahnya 106. Inovasi. Artinya Pak, sebetulnya inovasi baru ini cukup banyak, bahkan dalam setahun saja bisa jumlahnya mencapai ratusan gitu Pak ya. Tapi mengapa kemudian itu kurang terdengar gaungnya di masyarakat? Tidak sespektakuler seperti ketika misalnya pesawat N250 itu pertama kali terbangkan. Kira-kira menurut Ibu apa penyebabnya Bu? Apakah memang inovasinya yang kurang spektakuler, kurang mencengangkan, atau apa ya Bu kira-kira penyebabnya? Kalau misalnya kita bandingkan dengan N12, N250 itu kan terlihat sekali bahwa saat itu pemerintah kan betul-betul mempropagandakan, itu bisa alokasikan semua di sana ini. Jadi benar-benar sangat kuat dukungannya. Nah, saat ini kan kita baru memulai itu. Jadi sebenarnya inovasi atau inovator itu banyak. Tapi mungkin bisa digambarkan Bu, selama 20 tahun ini
hasil inovasi teknologi di hasil karya anak bangsa yang cukup bisa dibilang cukup bagus atau pertama kalinya di dunia gitu, barangkali mungkin bisa digambarkan sedikit. Apa itu, Bu? Jadi misalnya salah satu contoh yang juga mendapat penghargaan besok hari Senin kalau nggak salah, itu adalah dari smart material yang fungsinya bisa merangsang pertumbuhan tulang gigi. Wow. Nah, ini pertama kali di dunia yang halal. Merangsang pertumbuhan tulang gigi. Iya. Jadi artinya kita tidak perlu lagi membuat gigi buatan ya, gigi palsu dengan itu. Biasanya Atau bagaimana kalau nanti setelah pelaksanaannya? dicabut itu kan ada keroak gitu Bolongnya ya. ya. Kan ini bisa mengganggu juga. Jadi bisa dirangsang yang tulang yang sebelumnya hilang itu bisa tumbuh berkembang lebih lagi cepat. kembali seperti semula. Sebelumnya kan itu tidak ada. Tapi sebenarnya produk impor semacam itu tuh sudah ada. Sudah ada, harganya jauh lebih mahal. Tapi bedanya apa? Tidak dijamin halal. Ini dijamin halal. Pertama kali di dunia itu dijamin halal. Respon dunia industri terkait ini, temuan ini, Bu? Sudah dibeli oleh Kimia Farma jadi dalam jumlah ribuan. Gitu. Jadi ini salah satu contoh. Salah satu contoh yang kemudian bisa membawa manfaat juga untuk Ya, masyarakat. untuk masyarakat. Ya, itu masih banyak contoh-contoh karena penghargaannya aja per tahun 20 dari sekian ratus yang masuk. Inovasi. Baik. Kalau kita bicara mengenai bahan baku, Bu. Bahan bakunya sendiri ketika sebuah inovasi ingin dikembangkan lebih jauh, ingin diproduksi dalam jumlah yang banyak, apakah memang sulit untuk mendapatkan bahan bakunya di tanah air ini? Seharusnya tidak, karena Indonesia ini mempunyai kekayaan biodiversitas nomor 2 di dunia, atau bahkan mungkin nomor 1, tapi ini masih kalah di bawah Brasil kalau. Tapi itu pun kan sangat melimpah ruah. Nah, jadi tidak perlu impor ya, Bu, ya, untuk bahan baku? Sebetulnya, tetapi karena pengelolaan sumber daya alam ini belum mampu untuk memberikan nilai tambah, sehingga dipandang lebih murah impor daripada investasi untuk meningkatkan produksi yang masih mentah. Itu dirasakan sebagai hambatan nggak, Bu, selama ini oleh para peneliti? Kalau harus impor itu hambatan, jadi mahal dan kadang-kadang kena pajak. Pajaknya mahal, sehingga kalau ada investasi dari pemerintah mengembangkan bahan-bahan dasar yang bisa mensubstitusi impor itu sangat bermanfaat. Bagaimana Pak Menteri? Kira-kira ke depannya apakah akan ada itulah yang upaya-upaya harus kita itu? lakukan. Kami berupaya nanti di dalam masalah inovasi ke depan ini, kandungan lokalnya berapa, nanti kami hitung. Nanti itu akan mendorong pada tercapainya teknologi ini, apalagi di dalam ini memperingati 70 tahun Indonesia Merdeka. Ini kan harus kita menuju pada riset-riset yang di Indonesia adalah kami canangkan Indonesia untuk dunia, gitu saja gitu. Ini yang penting sekali. Ini yang penting sekali, harus kita dorong. Pak, sumber daya manusia kita sebagai seorang peneliti ataupun inovator ternyata juga tidak kalah mungkin dengan negara-negara lain. Tapi bagaimanakah nantinya fasilitas pendukung bagi para peneliti ini untuk bisa semakin mengembangkan karyanya? Kita akan bahas itu lebih jauh, Pak Menteri dan juga Ibu, nanti setelah jeda berikut ini. Namun kita harus menyaksikan terlebih dahulu informasi terkini dalam Indonesia Terkini berikut ini. Selamat malam, Anda menyaksikan Indonesia Terkini bersama saya Rizky Kranegara. Seiring dengan semakin meningkatnya permintaan bahan bakar jenis Pertalite, Pertamina menargetkan hingga akhir tahun akan ada 500 SPBU yang akan menjual Pertalite. Perluasan tes pasar Pertalite akan dipercepat hingga di seluruh Jawa. Sejumlah wilayah akan dijadikan lokasi penjualan Pertalite, di antaranya adalah Boyolali, Solo, Semarang, dan Bandung. Dengan semakin luasnya wilayah penjualan Pertalite diharapkan mampu mengurangi konsumsi BBM jenis premium sebesar 5% secara nasional. Direktur Pemasaran Pertamina Ahmad Bambang menargetkan BBM yang baru saja diluncurkan tersebut akan dijual di 500 stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU hingga akhir tahun 2015.
Meski wilayah penjualan Pertalite akan diperluas, Ahmad Bambang menegaskan tidak ada penghapusan BBM jenis premium di SPBU yang menjual Pertalite, karena masyarakat memiliki hak untuk memilih di antara dua jenis bahan bakar tersebut. Demikian Indonesia Terkini, kami akan kembali hadir 30 menit mendatang. Sampai jumpa. Keanggunan Yogyakarta, kota kaya budaya yang berjuluk Jogja Istimewa ini tampil sebagai kota penyelenggara kontes robot internasional Robocon 2015. Robot bermain badminton. Acara ini didukung oleh Direktorat Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Robocon 2015, Minggu 23 Agustus. Disiarkan langsung oleh TVRI, saluran pemersatu bangsa. Mereka bebas berekspresi. Taman Buaya Beat Club hadir dengan khas dan gaya mereka. Tomato Pumpkins, Jelly Topping Fam and Friend, Malik and the Essential, Sahrawi, Bayu Risa, Rebel Education Project, Stars and Rabbit. Taman Buaya Beat Club, Senin hingga Kamis, pukul 22 di TVRI. Agustus spesial ulang tahun menampilkan program-program hiburan setiap pekannya. Club Jazz 2 Agustus, Salam Manis 9 Agustus, 80-an 16 Agustus, Keep It Country 23 Agustus. Agustus spesial ulang tahun setiap hari Minggu pukul 21 di TVRI. Betul sekali. Terima kasih Anda kembali bersama kami di Kabinet Kerja Menjawab. Malam hari ini kami tengah berbincang mengenai memaknai Hari Kebangkitan Teknologi Nasional, dan hadir bersama kami Menteri Riset Teknologi dan Dikti Bapak Muhammad Nasir. Sebelum kami sambung lagi perbincangan malam hari ini, saya juga ingin mengajak Anda untuk bisa berpartisipasi ataupun bergabung bersama kami melalui nomor telepon 574-3476 dan 574-3478. Dan selain dengan Pak Menteri, juga hadir bersama kami juga Rektor UGM Ibu Dwi Korita Karnawati. Saya ingin melanjutkan ke Pak Menteri, Pak. Tadi sebelum jeda saya sempat bertanya ke Bapak, bagaimanakah fasilitas pendukung seperti peran laboratorium, litbang dan sebagainya untuk upaya penelitian yang dilakukan oleh para inovator ini, Pak? Ya, terima kasih. Jadi kalau kita perhatikan ini pada perguruan tinggi atau pusat-pusat riset, ini yang selalu saya sampaikan, alat-alat atau alat yang digunakan, laboratorium yang digunakan itu, teknologi yang digunakan sudah berapa lama. Sudah bukan tertinggal. Barangnya itu masih bagus atau tidak. Mungkin yang teknologinya yang harus kita gunakan itu. Kalau sudah teknologinya itu katakan 5 tahun dianggap obsolete, maka harus segera melakukan peremajaan, reinvestment. Reinvestment ini yang menjadi penting. Satu. Yang kedua, supaya apa? Hasil temuannya makin akurat. Pada saat itu nanti di scale up ke industri, itu deviasinya kecil, harapannya gitu. Betul. Sehingga supaya industri bisa memanfaatkan dengan baik, maka riset-riset ini harus kita perbaiki terus. Laboratoriumnya, di samping sumber daya manusianya, ini yang harus kita lakukan terus. Ini kalau bisa lakukan, saya berharap nanti perguruan tinggi di Indonesia, khususnya PTNBH ini, Bu Rektor, saya akan dorong ke depan itu semua perguruan tinggi PTNBH itu menginisiasi awal lah. Ada namanya Silicon Valley, lembah silikon yang dibangun itu maksud saya adalah teknopark yang ada di perguruan tinggi itu. Sejauh ini Pak, sudah dari seluruh universitas di Indonesia ini sudah berapa persen Pak yang sudah mulai
mengembangkan teknopark? Belum banyak, saya rasa hanya terbatas UGM yang mungkin saya lihat kemarin saya meninjau di UGM, tempat lokasinya masih kecil lah, nanti akan dikembangkan lebih jauh. IPB juga sudah punya, ini perlu dikembangkan lebih jauh lagi. UI juga ada, ITB juga, tapi masih ada di tempat lain yang itu yang di Batam itu. Padahal impian dari pemerintah targetnya adalah 100 teknopark itu ya Pak yang ya? untuk di perguruan tinggi. Kami yang di luar itu ada namanya Sains dan Teknopark. Itu ada 100. Tahun ini adalah kita alokasikan 65. Yaitu kebetulan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebagai koordinator terhadap kementerian yang diberi tugas untuk mengembangkan terhadap teknopark, yaitu Kementerian KKP, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, juga nanti BPPT, LIPI maupun Batan. Ini nanti harus kita kembangkan bersama untuk kaitan pada teknopark. Perkembangannya sejauh ini sudah sampai di mana, Pak? Nah, perkembangan ini yang sekarang sudah kami lakukan dalam hasil koordinasi yang terakhir, itu ada beberapa yang sudah mulai membangun dan sudah mulai memproduksi. Tapi skalanya masih kecil karena mereka sudah embrio. Nah, ini juga ada yang masih bentuknya perencanaan. Nanti karena di tahun 2016 mulai pembangunan. Yang penting bagi saya adalah potensi yang ada di daerah itu apa? Pertama, kedua, perguruan tinggi yang bisa membackup itu perguruan tinggi mana? Kalau nanti ini terlanjur dibangun, researchernya nggak ada, masalah bagi saya. Perguruan tinggi harus bisa menopang ini. Jadi ada terjadi triple helix, Pak. Kekuatan sumber daya manusianya di setiap universitas itu merata nggak sih Pak sebetulnya? Kalau kita bicara UGM pasti sumber dayanya secara bagus. Jujur kami lihat ini mungkin deviasinya yang cukup tinggi ya. Inilah kewajiban pemerintah. Ada gap gitu ya Pak ya? Ya, ada gap. Kewajiban pemerintah untuk mendongkrak perguruan tinggi yang kecil untuk menjadi besar, yang perguruan tinggi besar akan menjadi hub untuk mengembangkan pada perguruan tinggi yang lain. Jadi nanti ini akan kami bangun model jaringannya ini. Supaya apa? Pemerataan pendidikan Indonesia Barat maupun Timur ini kita harus imbang seperti apa yang ada di tengah ini. Ini harus kita jaga betul. Ya baik, sejauh ini bagaimana Bu kira-kira upaya dari universitas-universitas besar yang sudah terkemuka ini untuk bisa membagi knowledge-nya ataupun membagi pengalamannya dengan universitas yang lebih kecil sehingga bisa sama nanti kemampuannya dengan SDM-SDM di universitas yang ternama ini? Iya. Jadi sebetulnya dalam hal itu sudah dimulai oleh waktu itu Dikti ya. Sejak beberapa tahun yang lalu, jadi ada beberapa universitas pembina. Jadi membina universitas-universitas yang baru berkembang di sistem akademiknya dan juga bahkan manajemennya itu dilakukan ya. Sudah dilakukan. Nah, tapi mungkin perlu digalakkan gitu ya. Jadi biar lebih merata. Kemudian juga terkait untuk riset itu atau hilirisasi hasil riset ini, kami mencoba melakukannya, misalnya riset di bidang kebutuhan pangan. Itu misalnya di NTB itu kan ada lahan savana yang luas. Di sana ada Universitas Mataram. Nah, kami mencoba bekerja sama dengan Mataram untuk pengembangan teknologi ternak. Jadi itu daging ya, ternak atau hibrid breedingnya juga. Nah, ini dengan pemerintah daerah. Nah, ini kan salah satu bentuk. Jadi tidak hanya membina, tapi juga semacam ke arah hilirisasi riset, dan kami berharap ada investor ya. Di sana ada Universitas Mataram. Nah, kami mencoba bekerja sama dengan Mataram untuk pengembangan teknologi ternak. Jadi itu daging ya, ternak atau hibrid breedingnya juga. Nah, ini dengan pemerintah daerah. Nah, ini kan salah satu bentuk. Jadi tidak hanya membina, tapi juga semacam ke arah hilirisasi riset, dan kami berharap ada investor yang mau ikut berkiprah di sana. Itu. Pak, ide-ide seperti ini apakah bisa diadopsi Pak di wilayah-wilayah lainnya? Tidak hanya diinisiasi oleh UGM, tapi juga bagaimana ini bisa diadopsi oleh universitas lainnya misalnya. Ini yang kami kerjakan harus begitu. Maka ada universitas yang saya anggap nanti sebagai hub, sebagai penghubung. Ini katakan kayak seperti UGM tadi yang sampaikan, ini tadi dengan Mataram. Mungkin universitas lain juga begitu, nanti dengan universitas lain, ini nanti membina. Kalau resources mereka belum bisa, mungkin pengembangan SDM-nya mungkin melalui proses sekolah, risetnya, atau ngambil studi di situ.
bidang yang dibutuhkan. Nanti ke depan supaya apa? Pendidikan mereka menjadi seimbang. Jadi jangan sampai gapnya makin jauh. Kalau bisa inilah pemerataan ini. Satu. Yang kedua, dalam kaitan ini selalu yang harus kita perhatikan potensi yang ada di daerah itu yang harus kita penting. Oleh karena itu perguruan tinggi besar nanti di Indonesia harus bisa melihat kondisi-kondisi yang ada di daerah di Indonesia ini harus kita bisa manfaatkan betul. Kalau enggak, nanti gapnya makin jauh. Ini kewajiban pemerintah harus mengeliminasi gap ini. Baik. Baik, kita sudah ada. Mohon maaf, menambahkan Bapak, juga itu perlu aspek budaya lokal dimasukkan, karena biasanya hilirisasi hasil riset itu terkendala juga ada terbentur dengan budaya lokal setempat ya, Bu. Dan itulah pentingnya universitas lokal yang untuk bisa menjembatani gitu. Jadi tidak bisa dari Jawa yang membangun. Baik, kita mungkin harus sapa dulu penelpon yang sudah masuk Pak Menteri dan juga Ibu. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam Bu. Selamat malam, dengan Bapak siapa dan di mana? Selamat malam juga. Sukarya Diono, Probolinggo. Pak Diono di Probolinggo, silahkan Pak. Iya. Selamat malam Pak Nasir, Bapak kita ini Bapak Teknologi. Selamat malam Pak Diono. Pak, kami ini kan profesinya sama-sama teknologi, sama Pak Habibie. Cuma kami ini ngembangkan di Samarinda Pak untuk perkapalan. Nah perkapalan ini sekarang ini kan dibutuhkan sama Nusantara semuanya, ya kan? Ya. Nah kita